Semangat pagi, ya selamat sore menjelang pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Sekarang saat ini saya berada di Konoha, bertemu dengan kakak saya. Siapa namanya ini? Uchiha Itachi. Saya adalah adiknya Tobake, bukan ya? Saya di bawahnya Sasuke, makanya namanya Tobake. Itulah yang disebut dengan waham. Jadi itu bisa termasuk dalam kondisi waham kebesaran. Tapi pembahasan kita selanjutnya bukan terkait tentang waham. Saya tidak bisa mengatakan kalau kondisi yang selanjutnya saya bahas ini lebih berat dari waham. Waham itu juga berat ya, apalagi kalau diangkat. Nah, pembahasan kita akan fokus pada yang disebut dengan konsep dasar perilaku kekerasan. Dan apa ya, mungkin teman-teman eh, semoga saja bukan teman-teman yang mengalami ya, mungkin kenalan dan sebagainya, ada yang curhat dan sebagainya. Mereka mengalami perilaku kekerasan dari kekasih mereka atau dari keluarga mereka yang membuat mereka sakit baik secara fisik dan psikologis. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, saya menggunakan kata teman-teman karena saya merasa saya seusia. Ya pokoknya terima aja lah ya. Mendengarkan dan mematuhi kata dosen itu akan membuat kalian masuk surga. Nggak tahu dosennya, moga juga masuk surga. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah kekerasan itu tidak hanya berbentuk fisik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, luka fisik itu kelihatan. Dan kita karena dia kelihatan, oh iya sayang, aduh anakku, dasar makhluk halus. Saya lanjutkan, sorry, biasa ada gangguan dari Hagia Sophia Mecca. Luka yang disebabkan oleh kekerasan fisik itu bisa kelihatan karena kita lihat maka kita bisa mengidentifikasi yang kita obati bagian mana. Lukanya seperti apa, obatnya seperti apa. Lebih sederhana, tetapi luka yang diakibatkan oleh kekerasan fisik itu bukan hanya luka fisik teman-teman, tapi juga luka yang ada dalam psikologis. Walaupun secara teori letak psikologis atau letak jiwa itu secara teori itu sampai sekarang belum bisa dipastikan teman-teman. Ya, ada yang mengatakan secara teori itu di kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu adanya tepat di dekat mata. Ada yang mengatakan jiwa itu ada di otak. Ada yang mengatakan jiwa itu ada di seluruh tubuh dan sebagainya. Letak jiwa itu kita belum bisa menentukan di mana secara teori, secara sains itu belum bisa ditentukan. Hanya saja ketika orang terluka, yang pertama kali memproses luka itu adalah pikiran, kemudian dia merasakan nyeri pada bagian dadanya, gitu. Jadi itu kenapa banyak orang mengidentifikasi jiwa itu letaknya di hati atau heart atau di jantung kalau kita terjemahkan secara anatomis ya. Kenapa luka fisik itu berdampak pada luka psikologis? Ya jelas. Kalau kita ditempeleng oleh orang yang kita sayang, katakanlah pacar kita, atau misalkan nih ya, saya ditempeleng oleh istri saya, suami-suami takut istri gitu misalkan. Saya bukan suami yang takut istri ya, sorry. Saya adalah suami yang sangat menghormati dan menghargai istri saya. Nah, gitu. Jadi kalau saya nongkrong terus istri saya nanya lagi di mana, saya akan jawab dan saya akan pulang langsung kalau itu dibutuhkan. Tapi biasanya istri saya tidak terlalu membutuhkan saya ya. Saya menempatkan diri saya sebagai suami yang tidak terlalu apa ya, berguna sih ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi saya tidak mau terlalu serius, lebih serius-serius sih. Tapi maksud saya adalah dalam hidup kita harus menikmati peran kita. Karena kita menikmati peran kita, maka kita akan maksimal gitu ya. Jadi misalkan saya ditempeleng oleh istri saya, misalkan sebagai seorang yang ditempeleng, pipi saya akan sakit. Tetapi yang lebih sakit adalah hati saya. Karena apa? Saya ditempeleng oleh orang yang saya cintai dan saya merasa tidak dihormati. Karena apa? Karena saya ditempeleng.
Karena saya merasa tidak dihormati, maka harga diri saya jatuh menjadi rendah. Nah, itulah kenapa apa ya perilaku kekerasan secara fisik itu akan berdampak secara psikologis. Jadi teman-teman ya, kalau kalian dipukul oleh pasangan kalian, putus. Putus. Ada hal yang tidak bisa dimaafkan dalam hubungan. Yang pertama adalah selingkuh, yang kedua adalah selingkuh. Sama ya, sorry. Yang pertama adalah selingkuh, yang kedua adalah perilaku kekerasan. Karena apa? Ketika dia belum menjadi milikmu secara utuh, ketika kamu belum menjadi miliknya secara utuh yang diikat oleh pernikahan, baik secara hukum atau secara agama, dia udah semena-mena memukul kamu. Apalagi kalau udah menikah. Jadi kalau kalian pacaran, terus kalian sering dihina, misalkan mohon maaf ya, sering dibilang lelet, goblok, dan sebagainya, atau sampai dipukul, dilempar pakai HP, dilempar pakai meja, tapi mejanya terlalu berat kan nggak mungkin. Pokoknya putusin. Jangan pernah berikan kesempatan pada pasangan seperti itu karena apa? Mereka akan semakin semena-mena, mereka tidak akan pernah berubah. Walaupun mereka berubah, kamu akan menghabiskan hidupmu untuk menunggu mereka berubah. Dan hidupmu terlalu kasihan kalau menunggu mereka berubah. Kamu mengorbankan diri dalam proses itu. Makanya putus. Ya, nggak usah mikir-mikir panjang. Orang kalau udah kena namanya yang perasaan cinta itu otaknya nggak kepake. Jadi saran pertama saya adalah lakukan pertolongan pertama pada diri sendiri. Jangan banyak mikir. Putus. Itu adalah first aid agar kalian selanjutnya aman. Oke, kita berangkat dari konsep perilaku kekerasan itu apa? Jadi tindakan seseorang yang berpotensi untuk melukai diri sendiri, orang lain, atau merusak lingkungan. Pada pasien dengan gangguan jiwa, perilaku ini sering terjadi sebagai respon terhadap perasaan marah, frustasi, atau ketidakmampuan dalam mengontrol emosi. Jangankan pasien gangguan jiwa ya, kalian aja kalau emosi kan akan cenderung akan meledak-ledak dan akan menyakiti orang lain. Makanya saya selalu menyampaikan, emosi itu unik, teman-teman, unik. Saya sengaja menggunakan kata unik biar terdengar keren aja. Unik karena apa? Emosi itu semakin kamu coba untuk menghindari, semakin coba untuk mengontrol, kamu akan semakin kewalahan. Maka yang bisa kamu lakukan adalah menyalurkan emosi tersebut dengan cara yang positif. Misalkan nih kamu emosi, kamu mau meledak-ledak. Yang kamu lakukan adalah menarik napas dalam. Seperti yang saya ajarkan kemarin, semoga kalian masih bisa. Kalau tidak bisa, saya lempar kalian. Yang kedua adalah kamu mungkin bisa karaokean atau yang cowok mungkin bisa main bola. Jadi tersalurkan dengan baik. Pas dia nendang, dia cemes, tendang keras-keras ke bagian muka kiper. Jepret, puas kalian, tersalurkan. Maka kalian tidak akan meledak-ledak dan menyakiti orang yang kalian sayangi gitu. Atau hal yang sifatnya ibadah, kalian mungkin pergi ke gereja, minta ampun kepada Tuhan atas emosi yang apa yang tidak bisa kalian kendalikan sehingga kalian menjadi lebih tenang gitu. Atau yang lainnya ya pokoknya intinya salurkan. Kalau kalian mencoba bersabar ya, sabar 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 sabar, kalian itu manusia. Sesabar apa kalian? Yang akan terjadi adalah proses penyaluran emosi secara tidak terkendali, meledak-ledak sehingga kalian tidak menjadi diri sendiri. Jadi kalian ketika marah, kalian kalau teman-teman ya, mohon maaf kalau kalian sekarang ketika selesai marah kalian masih berpikir, aduh kayaknya saya berlebihan, terus kalian menyalahkan diri sendiri. Artinya kalian kehilangan kontrol. Gitu. Jadi marah kalian itu tidak terkendali. Tidak terkendalinya karena apa? Ya karena kalian tidak menyalurkan itu dengan baik. Karena kalian berpikir kalian bisa mengontrol itu, jadi kalian pendam meledak dalam satu waktu, kalian menyakiti orang yang kalian sayangi, mungkin adik kalian, mungkin orang tua kalian, mungkin pacar kalian, mungkin pacar orang, mungkin pacar tetangga. Pokoknya itulah ya. Proses terjadinya PK atau perilaku kekerasan. Ya, apa ya? Ada yang namanya iceberg. Iceberg itu artinya fenomena gunung es. Kalian kalau pernah nonton Titanic, bukan bagian yang panas-panas begitu ya. Ya paham lah maksud saya kan itu disensor.
Maksud saya adalah kapal Titanic itu kan menabrak gunung es. Kenapa kapal Titanic yang besar itu kok bisa kalah dengan gunung es? Karena gunung es itu dia menarik. Jadi di puncak dia kelihatan kecil, tetapi di bagian bawahnya yang tidak kelihatan di dasar di dalam laut itu, di dalam air itu ternyata gunung itu besar. Makanya kapal Titanic itu langsung oleng, langsung hancur. Begitupun juga emosi. Kalian mungkin berpikir orang tiba-tiba marah itu memang karena dia marah aja. Ya pasti ada penyebab lah. Sama halnya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu. Jadi selalu ada penyebab. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini marah, dikit-dikit marah ya, dikit-dikit emosian dan sebagainya, coba tanya pada diri sendiri. Kamu kenapa? Apa hal yang kamu alami? Apa hal yang kamu rasakan? Selain marah itu karena marah itu merupakan puncak dari emosi. Ada hal yang menyebabkan kamu marah dan kamu harus bertanya pada diri sendiri. Mungkin kamu sedang cemas karena besok akan ujian, lusa akan UAS, kemudian kamu gelisah, kamu nggak bisa tidur karena kamu tidak bisa menghandle itu dan kamu tidak tahu apa yang terjadi pada diri kamu, maka kamu marah tanpa bisa kamu apa ya? Kamu itu nggak tahu loh penyebab kamu marah itu apa. Makanya kan kamu kan sering bertanya pada diri sini, saya kok dikit-dikit marah ya. Kenapa gitu? Penyebabnya ada, cuman kamu belum bertanya kepada diri sendiri dengan baik. Sebelum kalian mengkaji pasien, kaji diri sendiri gitu. Saya kalau saya marah, saya tahu penyebabnya apa dan saya tahu apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi kemarahan saya. Karena apa? Karena sebelum saya menghadapi pasien, saya juga sudah pandai mengkaji diri sendiri. Saya melakukan identifikasi pada diri sendiri gitu. Sama halnya dengan teman-teman ya. Jangan sampai kalian pandai mengurus pasien, tapi kamu sendiri tidak pandai mengurus diri sendiri. Pertama ada tahap ansietas, kedua agitasi. Agitasi ini udah mulai ke arah marah, tapi belum marah. Kemudian tahap marah, kalian mulai marah secara verbal atau secara fisik. Kemudian tahap krisis, di mana kamu tidak mampu lagi mengontrol diri. Jadinya kalau kamu marah itu kayak kamu itu ngerasa setelah kamu marah, kamu berpikir, saya marah kenapa ya? Itu maksudnya tahap krisis. Dan selanjutnya tahap pemulihan. Kalau kalian udah marah, kan kalian capek tuh. Karena marah itu kan butuh energi. Nah, setelah kalian capek, kalian baru netral. Baru kalian berpikir, waduh tadi pas saya marah, saya mukul, saya membanting. Kalau cowok kan marahnya itu cenderung apa ya, melampiaskan secara fisik. Makanya kalau cowok brengsek, dia akan mukul, gitu, mukul ceweknya. Maka maka cowok yang ketika dia marah sampai puncaknya, tapi dia tidak menyakiti kamu secara fisik, oh itu cowok mantep lah, ya. Nah kalau cewek marahnya itu lebih ke dalam maksudnya ke dalam dirinya, dalam bentuk apa, menangis, meledak-ledak. Tapi kalau cewek itu nangis itu masih bagus teman-teman ya. Yang menjadi masalah itu kalau dia diem, diem, tatapan kosong, melamun, ah itu itu sudah kondisi yang cukup berat. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi diri sendiri. Kalau kalian marah, emosi dan kalian tidak bisa melampiaskannya, terus tiba-tiba melamun, diem aja, artinya kamu butuh bantuan, teman-teman. Ya silahkan hubungi, jangan saya lah ya, orang lain dulu. Kalau udah nggak ada, baru saya. Ya karena apa? Karena saya harus mengurus kedua anak saya yang perempuan, istri saya juga, orang tua saya juga perempuan, mertua juga perempuan, jadi ya ada banyak laporan. Gitu ya. Next. Kemudian apa itu mekanisme coping dan kenapa itu penting? Mekanisme coping itu adalah cara yang kita lakukan dalam merespon masalah psikologis yang kita alami. Misalkan kamu baru disakitin atau dibentak lah ya, karena kamu dibentak kamu langsung gemeteran. Nah, di saat itu manusia akan menggunakan coping. Coping itu dibagi menjadi dua, adaptif, maladaptif. Kalau maladaptif, kamu gemeteran, kamu ngeblank, kamu pingsan. Itu mekanisme coping maladaptif atau yang nggak bagus.
Mekanisme coping yang adaptif adalah kamu langsung menarik napas, menenangkan diri, kemudian kamu bisa melancarkan serangan balik kayak misalkan membela diri atau membentak balik dan sebagainya, atau istilahnya minimal kamu membela diri. Kenapa kamu membentak saya? Saya salah apa? Nah, itu adalah coping adaptif di mana kamu masih bisa mengontrol diri. Oke. Dan ini sangat berkaitan dengan pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu dimulai dengan mengatur napas. Ya, kalian jangan pernah meremehkan yang namanya pengaturan pernapasan. Pernapasan dalam. Oke. Kalian mungkin pernah berpikir, ini mungkin tidak bagus saya sampaikan secara kesehatan ya, tapi saya harus menyampaikan ini apa adanya. Kalian pernah nggak berpikir kenapa kalau cowok itu stres dan dia ngerokok, dia ngerasa tenang? Kira-kira penyebabnya apa? Ya, silahkan saya kasih waktu mikir selama 5 hari. Oke, saya jawab langsung lah ya. Aduh, aneh banget saya yang bertanya, saya yang menjawab. Penyebabnya adalah ketika orang ngerokok, maka secara otomatis dia menggunakan pernapasan dalam atau pernapasan perut. Perhatikan aja kalian yang cowok kalau ngerokok itu yang bergerak itu apa? Bukan dada kalian, tapi perut kalian. Makanya yang menyebabkan kalian tenang itu bukan hanya rokoknya, bukan. Tetapi pernapasan dalam atau pernapasan abdominal yang kalian lakukan. Tapi saya sarankan untuk tidak merokok, ya. Saya sarankan. Tapi saya sendiri kadang-kadang ngerokok sih. Jadi saya tidak bisa menyarankan sesuatu yang sifatnya saya tidak apa ya, saya masih melakukan itu masalahnya. Jadi saya merasa tidak pantas. Ya, ada banyak orang yang lebih pantas. Oke, hierarki perilaku kekerasan, ada tahapan orang mengalami perilaku kekerasan dan dari rendah, sedang, tinggi sampai kritis seperti yang saya sampaikan tadi. Baca, ya. Kalian kalau malas baca, saya hajar kalian. Tanda dan gejalanya ada verbal, ada non-verbal, dan ada fisik. Kalau verbal ya dia berbicara secara langsung. Misalkan kalau orang marah kan nadanya akan tinggi. Atau dia mengancam, atau dia menghina, memaki. Kemudian non-verbal, matanya melotot sampai matanya keluar. Nggak mungkin lah. Ya, atau nadinya itu sampai kelihatan uratnya. Urat nadinya di lehernya sampai dia apa ya wajahnya memerah, kemudian gerakan lebih cepat, tangannya pasti mengepal, kayak kayak begitu tuh. Kalian penasaran nggak kenapa orang hipertensi itu ketika dia marah, hipertensinya akan kambuh? Karena ketika orang marah, maka pembuluh darah akan menyempit. Urat-urat akan mengeras dan sebagainya, akan tegang pembuluh darah. Maka di saat itu orang hipertensi kondisinya akan dua, tekanan darah meningkat atau dia mengalami kondisi yang lebih berat yaitu stroke. Makanya kalem aja, santai aja ya. Emosi itu perlu, tetapi ya kalian kalau emosian setiap hari ya tanya aja sama diri sendiri apakah itu hal yang baik atau enggak gitu. Saya sih nggak suka emosian. Ya saya lebih suka berbahagia, saya lebih suka membuat orang lain tertawa, saya lebih suka membuat diri saya tertawa, saya lebih suka menyayangi orang yang saya sayang tentunya. Hal-hal yang positif. Ya, saya lebih suka membuat hidup orang menjadi lebih mudah. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau enggak, minimal saya tidak akan mempersulit. Ya, hal-hal yang seperti itulah. Hidup itu kita harus buat lebih simpel, teman-teman. Karena ketika hidup kita lebih simpel, lebih mudah, maka apa yang kita dapatkan juga seperti itu. Ya, kalau udah ke fisik itu mukul, menendang, melukai diri sendiri, gitu. Pokoknya kalau kalian dalam hubungan yang toxic relationship, kalian dipukul, udah putus ya. Aduh, masalahnya banyak kasusnya teman-teman mahasiswa. Saya itu di dunia pendidikan ini udah hampir 12 tahun. Dan ada banyak mahasiswa dan siswa saya yang perempuan, itu tuh masih bertahan walaupun dipukul-pukul. Aduh, jangan, akhirnya tidak akan pernah baik. Jadi semakin cepat kalian putus, semakin bagus. Dan mengharapkan seseorang itu berubah, itu tidak sesimpel itu. Orang itu akan berubah bukan karena orang lain. Kalian jangan salah. Sebagaimana kalian itu berubah bukan karena orang lain. Kalian itu berubah karena kalian memutuskan untuk berubah, bukan karena orang lain. Jadi kalau kalian mengharapkan orang lain berubah,
karena kalian, aduh, kalian itu bukan nabi, bukan Tuhan, ya kalian itu hanya manusia biasa sama seperti saya. Jadi jangan mendewakan diri sendiri seolah-olah kamu hebat bisa merubah orang lain. Itu akan membuat kita menyakiti diri sendiri gitu. Oke, contoh kasus kalian baca sendiri. Itu apa saya buatkan materi kalau kalian nggak baca, bacalah ya. Lama-lama saya yang RPK nih, saya yang emosi karena kalian. Ini adalah praktiknya sama secara teori ya dimulai dari pengkajian, kemudian berakhir dengan evaluasi dan diakhiri dengan dokumentasi. Ini sumbernya sudah saya jelaskan ya pengkajiannya ada pengkajian psikososial, pengkajian kondisi fisik, pengkajian status mental, kemudian perilaku. Ini merupakan kesatuan teman-teman ya. Misalkan nih orang yang mengalami halusinasi, maka secara perilaku matanya tidak akan fokus. Kemudian dia senyum-senyum sendiri itu kan perilaku. Secara fisik mungkin dia bisa tidak menjaga penampilan. Jadi itu merupakan suatu kesatuan. Kalian harus bertanya kepada pasiennya, mengkaji pasien, apakah dia merasa mendengar sesuatu, apakah dia merasa melihat sesuatu. Tapi tidak semua pasien jujur ya. Dan kalian tidak harus, bukan tidak harus, jangan pernah percaya kepada pasien. Oke? Yang kalian percayai adalah pemikiran yang rasional dan data-data. Karena pasien itu pintar bohong. Manusia itu pintar bohong. Kamu aja bohong kan? Sering bohong kan? Awas kalau kalian tulis absen di kolom komentar tapi kalian tidak menyimak video ini. Saya lempar kalian pakai laptop baru. Oke, ini adalah rumusan masalahnya atau diagnosa keperawatan yang kalian angkat itu ya acuannya adalah ini. Baca. Dan ini adalah rencana keperawatan ya mengacu pada Siki. Silahkan kalian bisa beli bukunya atau kalian pinjem dari teman kalian ya jangan dikembalikan nggak apa-apalah ya itu kan urusan kalian dengan teman kalian bukan dengan saya. Atau kalian buka HP kalian, download aplikasi SDKI, Siki SLKI, atau kalian cek di Google Internet, lihat intervensi keperawatan Siki untuk masalah pasien dengan perilaku kekerasan apa saja. Eh, Generasi kalian itu diuntungkan oleh teknologi yang sangat membantu dan menunjang, teman-teman. Jadi kalau kalau kalian tidak manfaatkan sayang, gitu ya. Kalian nggak perlu ke perpustakaan. Kalian cukup buka itu Google, cukup tanya kepada ChatGPT apa yang kurang dari generasi kalian. Ya, cuman kemudahan-kemudahan itu jika kalian tidak manfaatkan dengan baik dan kalian hanya memanfaatkan ketika kepepet aja, itu akan membuat kalian menjadi generasi yang manja. Karena kalian manja, maka kalian akan goblok gitu. Ya, jadi eh, latihlah diri untuk terus hobi membaca dan berpikir kritis karena sebenarnya saya agak was-was dengan generasi kalian. Kemudahan internet dan teknologinya terlalu terlalu gampang. Itu akan membuat kalian selain gampang stres, mudah bosan, kalian akan malas berpikir. Jadi itu menumpulkan kemampuan kalian berpikir secara kritis. Gitu. Saya saja walaupun saya memanfaatkan teknologi ya, ChatGPT saya memanfaatkan untuk tugas dan sebagainya, tapi saya tetap membaca buku. Saya tetap membaca secara komprehensif. Karena apa? Karena saya mau otak saya terus bekerja dengan baik sampai saya mati gitu. Ya, saya tidak mau mengalami yang namanya demensia, kepikunan. Kepikunan itu juga masuk dalam masalah psikososial, psikologis, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian ke rumah sakit jiwa, selain pasiennya mengalami gangguan mental, biasanya otaknya terpengaruh gitu. Ya, saya adalah seorang pendidik. Senjata yang saya miliki adalah otak saya. Jadi saya sangat takut mengalami kepikunan. Agar otak saya tidak tumpul, agar saya bisa bermanfaat sampai saya meninggal nanti, sampai saya tua, saya berharap berusia 90 sampai 100 tahun, aminkan ya. Kalau tidak saya
lempar kalian, tapi dengan pikiran yang masih bagus gitu. Jadi dan itu harus kita jaga sejak sejak sekarang, sejak usia muda. Oke, ini kalian bacalah pokoknya ya. Bagian yang ini juga implementasi. Implementasi itu nanti hasilnya adalah bagaimana perkembangan pasien dan perkembangan itu harus dituliskan dalam bentuk evaluasi. Evaluasi yang mengacu pada SLKI. SLKI kalian nggak tahu parah ya, standar luaran keperawatan Indonesia. And then ini adalah dokumentasi yang mencakup proses asuhan keperawatan secara komprehensif dan berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Karena tidak mungkin kita membuat evaluasi tanpa adanya pengkajian. Tidak mungkin kita membuat diagnosa keperawatan di nomor satu, baru kemudian pengkajian di nomor dua. Makanya itu yang disebut dengan berkesinambungan dan sistematis, berurutan. Dokumentasi terakhir ya. Dan ini adalah contoh kasusnya, silahkan dibaca. Prosedur tindakannya ini mengacu pada intervensi-intervensi yang bisa kita lakukan. Kebanyakan adalah bentuk edukasi atau penyuluhan kesehatan, kemudian pemberian intervensi secara langsung. Saya sih berharap teman-teman ya nanti ketika praktik itu lebih banyak melakukan TAK, terapi aktivitas kelompok. Karena itu sangat bermanfaat untuk pasien ya dibandingkan dengan intervensi yang lain. Pengalaman saya seperti itu. Dan ini adalah kelanjutannya. Dan ini adalah referensi. Ya ini buku-buku yang saya gunakan dalam membuat materi yang sangat bagus dan berkualitas ini. Karena tidak ada yang memuji saya, maka saya memuji diri saya sendiri. Oke, itu saja dari saya. Adiknya Itachi Tobaki. Selamat sore dan salam sehat jiwa.